Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabin syadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena malam hari ini dalam suasana rintik-rintik hujan kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kajian rutin malam Senin yang biasa kita laksanakan. Semoga membawa keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam juga tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti biasa di malam atau di minggu keempat malam Senin ini akan diisi oleh guru kita yang terhormat Bapak Ustaz Hasan Basri. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu ini waktu sholat subuh, sholat isya pukul 7 lewat berapa itu? 26 menit ya. Jadi cukup leluasa. Barangkali nanti bisa dibuka sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya terhadap materi yang disampaikan, nanti bisa silakan disampaikan kepada guru kita. Baik, supaya pertemuan dan juga pengajian pada malam hari ini ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadiniyah bil barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan acara atau pengajian rutin pada malam hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan waktu yang seluas-luasnya kepada guru kita, yaitu Bapak Ustaz Hasan Basri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-Qa'il Muhammadillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa man la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadirin karamu, Bapak Saudara jemaah pengajian malam Senin Masjid Jami Darul Muttaqin. Alhamdulillah malam ini datang ketua Bapak Jojo Sungado, Abah Hadi, Bapak Ustaz Yaya, Bapak Saudara semua yang mohon maaf tidak dapat absen satu persatu. Alhamdulillah malam ini walaupun di luar gerimis cukup membuat kita enggan untuk keluar, tapi iman dan takwa kita bisa mengalahkan kegemaran itu, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga dengan kajian pengajian setiap hari malam atau malam Senin. Mudah-mudahan tanpa asbab wasilah
duduknya kita di masjid ini menjadi sebab dan wasilah Allah ampunkan sebanyak apapun dosa kita. Allah kabulkan setiap doa kita, berkah dunia sama akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita masih berada di bulan Rajab. Maka malam ini izinkan saya akan sedikit menyampaikan rutinitas ibadah yang biasa dilakukan oleh para guru saya. Mudah-mudahan ketika saya sampaikan nanti bukan saja Bapak yang menjadi penambah semangat di Rajab ini, termasuk pribadi saya pun lebih giat lagi meningkatkan kualitas ibadah di bulan Rajab ini. Bahkan ada satu cerita dalam rutinitas itu, bahwa ada seorang perempuan, sekarang bawa kacamata kan, sekarang boleh kacamata kan, biasa masih kuat, alhamdulillah, Allah kasih nikmat. Ukiya annam mar'atan fi baitil maqdis kanat ibadat idza jaa syahr rajab taqra'u kulla yaumin qul huwallahu ahad. Diriwayatkan di bulan Rajab ini ada seorang perempuan di Baitul Maqdis, rajin ibadahnya sangat rajin. Idza jaa, ketika datang bulan Rajab itu memperbanyak surat qul huwallahu ahad. Banyak ketika masuk Rajab itu baca puluhnya, puluhan al-usmad labirin bulan-bulannya puluhan, memperbanyak. Di bulan selain Rajab biasa, tapi ketika masuk Rajab memperbanyak baca puluhnya. Sampai suatu saat ini ibu ini sakit. Pas mau meninggal, si ibu ini ngomong sama anaknya, nak, ketika ibu nanti meninggal, jadikan kain mukena yang emak pakai ibadah dijadikan kain kapan. Meninggallah si ibunya itu. Pas meninggal karena anaknya malu kalau emaknya dipakai dengan mukena yang biasa, yang bekas dipakai, maka anaknya beli kain kapan yang bagus. Dikapankanlah itu si mayat itu kain kapan yang bagus. Dimakamin, pas dimakamin, malamnya anaknya mimpi, emaknya datang, ngomel. Dasar anak nggak tahu terima kasih, anak yang tidak menjaga amanah dan wasiat. Emak pengennya ketika meninggal jadikan mukena jadi kain kapan. Kenapa? Ganti kain yang kapan yang baru. Begitu emaknya mimpi datang, bangunlah anaknya, sehingga lari ke makam itu, digali makam. Pas lihat makam digali, emaknya nggak ada. Emaknya nggak ada. Saya melihat emak kemana? Datang suara itu, bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab. Allah tidak akan membiarkan orang yang sering menghidupkan malam-malam Rajab sendirian. Artinya apa? Maka di bulan Rajab ini tingkatkan amalia ibadah kita. Dengan apa? Yang pertama, perbanyak istighfar. Bahkan kalau kurang kalau habis sholat maghrib deh, zaman saya kecil mah jamaah Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli sampai 70 kalau maghrib deh bareng-bareng. Karena zaman dulu mah mungkin kegiatan gak terlalu banyak sehingga aktivitas masih gitu dianggap kecil, sehingga tiap maghrib semua maghrib selalu Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bahasa terkadang orang yang baca ini selama bulan Rajab maka sebanyak apapun dosa diampunkan. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah ampunkan saya. Warhamni, ya Allah sayangi. Watub alayya, dan terima tobat saya. Kita minta diampuni, minta disayang, minta tobat kita diterima. Kan ketika dosa diampunkan kita sang tobat terima, indah hidup kita. Sebesar apapun dosa kita, tatkala diampunkan Allah nikmat. Sebanyak apapun ibadah kita, tatkala ibadah tidak diterima, susah payah. Maka istilah kasarnya, apalagi kalau ibadahnya baik terima, dosa sedikit diampunkan. Sebanyak apapun dosa diampuni Allah nikmat.
Maka Allah pernah menegur Uzair alaihissalam, ya Uzair, idza adzabta dzanban saghiran fala tandur ila sabri. Hei Uzair, ketika kau berbuat dosa sekecil apapun dosa yang kau perbuat, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berdosa. Kepada siapa engkau berdosa? Maka alhamdulillah ketika kita biasakan maghrib disuruh selama rojak baca Robbik firli warhamni wala sab'ina maratan 70 kali setiap maghrib dan subuh pertama. Yang kedua, memperbanyak sholawat di bulan Rajab teh. Bahkan dalam, kalau nggak salah dalam dari Yusudit ada, Inna Allah khalaqa bahran min nurin summa khalaqa malakan lahu janahan. Allah itu menciptakan satu lautan min nurin dari cahaya. Summa khalaqa malakan, Allah ciptakan satu malaikat. Malaikat itu punya dua sayap, lahu janahan punya dua sayap. Yang satu di masyrik, yang satu di maghrib. Idza shalla abdu alayya, ketika ada orang yang bersolat kepada walaupun satu kali, itu malaikat menjemur Pak ke lautan cahaya tadi, menjemur naik ke atas mengepakkan sayap, jatuh ribuan cahaya dari sayapnya. Allah ciptakan dari cahaya itu satu malaikat, tugasnya yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, meminta ampun kepada kita sampai yaumil qiyamah. Sholawat kedua Rajab, perbanyak sholawat. Yang biasa kita sholawat 1, 2 ya, bulan Rajab mah banyakin dikit. Yang ketiga, Rajab itu perbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah, yang minimal sholat sunat rawatib yang biasa kita kerjakan. Minimal jangan pernah lepas sholat sunat itu 12 sehari semalam. Udah pokoknya sholat sunat yang 12 itu jangan pernah kita tinggalkan. Mana yang 12? Qobliyah subuh 2, qobliyah dohor 4, ba'diyah dohor 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, 12. Ini yang 12 apa? Capek, tidak capek, isya kasarnya. Ngantuk, tidak ngantuk, upayakan yang 12 rakaat ini mah kerjakan. Sebab kata Rasul, man sholat, barang siapa yang sholat 12 rakaat tatawuan, sholat sunat di malam dan siangnya, siang malam 12 rakaat, maka Allah banallahu baitan fil jannah, maka Allah dirikin, Allah ciptakan satu rumah untuknya di surga. Bapak sholat qobliyah subuh tadi, sholat qobliyah dohor 4 dikerjain, ba'diyah dohornya 2 dikerjain, ba'diyah maghribnya 2 dikerjain, ba'diyah isanya 2 dikerjain. 12 doang kita saat semalam teh, belum masuk tahajudnya, belum witirnya, belum awabinnya, belum isroknya, belum duhanya. Ini nggak dicatat Pak. Cuman 12 doang yang dianjurkan, maka langsung Allah ciptakan satu rumah di surganya Allah. Artinya begitu kita nyampe ke sana, rumah udah siapkan Pak. Ibarat kita mau pindah, Bangun Jaya digusur oleh proyek strategis nasional. Mau tidak mau kita harus pindah. Ketika kita mau pindah, enakan kita sudah punya rumah di sana atau kita nyari bikin dulu rumah? Tentu kita enakan pas pindah teh rumah udah ada, udah punya. Kita tinggal nempatin ketimbang kita nyari dulu. Nah, orang yang begitu sholat 12 rakaat sehari semalam ini, insya Allah begitu sholat udah nampak rumah kita surga. 12 minyak, makanya 12 ini jangan pernah ditinggal secapek apapun, selelah apapun, sengantuk apapun. Mana Pak kalau siang itu ngantuk bawaannya, kalau malam nggak ngantuk bawaannya. Tapi karena ingin kita mendapat ridhonya, kita upayakan 12 rakaat. Tadi 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah dohor, 2 ba'diyah dohor. Ustaz, asar nggak masuk. Asar itu tidak termasuk rawatib dalam sholat yang 5 waktu, tapi punya keunggulan sendiri. Kata Rasul, man sholla arba'a raka'atin qabla al-asri
Haramallahu jasadu ala miron. Ditambah tadi yang 12 udah numpuk, udah pasti. Ditambah kalau kita mau 4 rakaat sebelum asar. Kata Rasul tadi, barang siapa yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, 4 rakaat, haramallahu jasadahu ala miron. Allah haramkan jasadnya, kulitnya, rambutnya, kukunya tersentuh api neraka. Kalau kulit, kalau rambut, kalau kuku haram tersentuh, bagaimana dagingnya? Sementara kulit di luar, kulit aja di luar haram tersentuh, apalagi dagingnya. Subhanallah. Makanya sholat qobliyah asar 4 rakaat upayakan. Usolli sunnatal asri 4 rakaatin mustaqbil kiblati Allah akbar. Ustaz, saya mah 22 silakan. Kalau 4 mah takut kagok, 22 ke 2 silakan. Usolli sunnatal asri rakaataini Allah akbar. Cuman bedanya kalau sholat wajib itu rakaat kedua ada tahiyat awal, karena sunat abad. Bapak sholat asar rakaat kedua ada tahiyat awal namanya sunat abad. Ketika kita lupa tahiyat awal, maka kita wajib sujud sahwi. Pernah sampaikan, Bapak lupa tahiyat awal, nggak batal sholatnya mah. Enggak, kenapa? Tahiyat awal mah hukumnya sunat, sunatnya abad. Tapi ketika tahiyat jangan salam dulu, ganti dulu sujud sahwi. Tapi kalau sholat sunat itu sengaja hilangkan tahiyat awalnya. Kenapa? Untuk membedakan antara sunnah dan wajib. Ustaz, terlanjur tidak batal. Makanya kalau takut ceder, takut karena belum biasa, dan dua-dua nggak masalah. Abdulnya emang 4. Usolli sunnatal asri 4 rakaatin Allahu akbar. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kudu. Nah, kalau sholat sunnah mah rakaat ketiga teh baca surat lagi. Kan kalau sholat wajib mah kita rakaat ketiga nggak baca surat, cuman Fatihah, walaupun Allahu akbar sami Allah, sholat wajib mah. Tapi kalau sholat sunnah mah ketika rakaat ketiga dianjurkan baca surah. Apa yang baca? Al-Falaq B. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kudu, rakaat ketiga Falaq, keempat baca lagi Anas. Jadi 4 rakaatnya ada suratnya. Untuk apa? Tadi membedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Ustaz, alhamdulillah saya mah kalau rawatib mah sudah biasa kerjain. Tambahin atuh bulan Rajab mah. Dengan apa? Minimal tambahin awabin. Kata Rasul, man sholla ba'dal maghribi sitta raka'atin lam yatakallam fima bainahuna bisu'in adana bi ibadati sintai asyarata sanatan wa gubirat dunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Kata Rasul, barang siapa yang sholat ba'dal maghribi, setelah sholat maghrib, artinya setelah sholat ba'dah maghrib lagi, berapa? Sitta raka'atin, 6 rakaat lam yatakalam, tapi sebelum ngomong apa-apa. Artinya sebelum ngobrol kita teh, assalamualaikum, sholat maghrib, assalamualaikum maghrib, dikir baca tadi sebiasa dikir yang biasa kita kerjakan habis ibadah. Terus ba'diyah, nah ba'diyah mah tadi yang tinggal tuh ba'diyah maghribnya tuh. Terus tambah ba'diyah teh sitta raka'atin, 6 rakaat lam yatakallam pina, tapi tapi belum ngomong apa-apa. Kita tak habis assalamualaikum kebadiah maghrib, nggak ngobrol dulu, nggak makan dulu, nggak keluar, udah diem ya di masjid atau di rumah kita. Habis kita sholat di rumah, maghrib di rumah, badiah di rumah, langsung dari rumah kita sholat 6 rakaat. Maka Allah berikan dia bi ibadah sintai asyarata syaratan. Allah berikan nilai ibadah 12 tahun.
Bapak sholat sunat 6 rakaat setelah sholat maghrib. Sholat apa namanya? Ulama baik sebut sholat awabin. Kenapa sholat awabin? Kenapa sholat awabin? Belum ya? Makanya daripada kita Pak, daripada habis maghrib kita pulang makan ya udah ya. Di rumah nggak ada pegawaian. Apa namanya, nggak ada kerjaan apa-apa, paling ke rumah ngobrol sama istri, paling sama nonton TV atau megang HP, dah kita bisa nggak ada apa-apa. Udah ngapain atuh Pak? Malah seusia kita Pak, seusia udah 50, 40 ke atas, kegiatan sudah nggak banyak. Apalagi kalau udah pensiun kita kerja, di rumah cuma megang HP, dulu paling makan bisa entah di itu udah, atau makan sebelum berangkat masjid, udah deh. Awabin kita sambil nunggu isya. Usolli sunnat al-awwabina rakaat. Udah awabin rakaat. Dua minimal 2. Tapi upayakan 6. Tapi belum ngobrol tadi. Jadi ngobrol dulu udah sholat. Cuman kalau boleh, kalau pindah-pindah nggak apa. Badiah maghrib di sini geser sedikit. Konon dengan jarak kasih Cibaduyut itu di rumah itu Pak, setiap tempat dipakai sholat badiah, sholat ini jadi setiap ruangan teh, di kamar, di ruang tamu, cuman enggak teh di dapur yang kotor doang, semua. Kenapa? Agar banyak tempat dipakai sujud kepada Allah. Jadi banyak bukti bahwa kita orang yang biasa ibadah kepada Allah. Permasalahannya kadang-kadang bukan tidak bisa kita, waktu ada. Makanya saya menghukumi sunnah itu betul ketika dikerjakan dapat pahala, benar ketika ditinggalkan itu tidak dosa, betul. Tapi permasalahannya ketika ditinggalkan, waktu Allah kasih kepada kita, waktunya ada, awaknya sehat, rukunya bisa, sujudnya bisa, tapi tidak dikerjakan oleh kita, itu suatu saat nanti Allah nanya, kemana waktu yang ada diberikan Allah, sehatnya ada, rukunya bisa, sujudnya bisa, tapi tidak dikerjakan. Sementara waktu dia akan balik lagi. Contoh, tadi dohor, qobliyah, ba'diyah, enggak kita kerjakan. Emang tidak kelihatan dosanya, emang tidak dosa, tapi besok kita tanya, waktu dohor kemarin kenapa nggak qobliyah? Kan awalnya sehat, apa waktunya ada, apa nggak kemana-mana? Itu dosanya kita meninggalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasul pernah wasiat, wanti-wanti Rasul, yang paling dikhawatirkan Rasul kepada umatnya, satu, melalaikan waktu. Sebab apa? Waktu mah mau balik lagi Pak. Jangankan yang tahun kemarin, 1 jam yang tadi Bapak datang terlambat, nggak tahiyat masjid, padahal di rumah ngapain, cuma nggak upaya datang lebih awal ke masjid, sehingga kita datang ke masjid udah komat, sehingga kecandak di masjid. Emang nggak rugi syariat, tapi Allah tanya, kemana tadi? Tuh, ngapain baik di rumah? Tuh, waktu ditanya Pak, sekian hari sekian itu ditanya, waktu kita ngapain aja? Nggak rugi, nggak dosa, tapi ruginya Allah tampakkan kepada kita. Masya Allah. Makanya belajar besok mah udah daripada ke rumah dia nonton TV, ya itu juga. Mohon maaf Pak, saya kadang-kadang nonton TV, nonton HP berita, bikin kesal mulu ya. Ini begini orang nonton berita udah bikin kecewa mulu. Ini nonton Masya Allah. Ya Allah, beritanya yang bikin darah tinggi baik. Mas jarang nonton politik Pak, cenggah ngawang, mending nonton biar lucu. Kita sholat 6 rakaat, maka Allah catat kita seperti ibadah 12 tahun. Wa ghufirat dunubuhu, dan Allah ampunkan dunubuhu, dosa-dosanya, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu seperti budah di lautan.
Bukan sedikit dosa kita teh. Bukan sedikit apa kita teh. Banyak Pak. Dosa itu lebih dari lautan, busa di lautan. Allah ampunkan dengan wasilah kita sholat ba'dal, sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, setelah ba'diyah maghrib, namanya awabina. Dua-dua Sholli awabina atain Allah Akbar. Udah kita mah gampang-gampang deh, kuliah pun deh, baca kuliah pun. Assalamualaikum, diri lagi, sholli awabina atain. Rukuk, sujud, salam, diri lagi 6 rakaat. Udah selesai 6 rakaat. Bahkan satu kiai itu pernah ngomong, setelah maghrib tidak ada ibadah yang Allah sukai kecuali sholat sunat awabin tadi. Hatta baca Quran, hatta baca Al-Kahfi, hatta baca Yasin, apapun. Bukan nggak boleh, bukan tidak bagus, tapi ada yang lebih baik dan lebih bagus, itu sholat awabin. Emang rata-rata Pak jemaah itu habis bariah lenggang, padahal di rumah nggak apa-apain. Alhamdulillah sejak saya baca tahu ngajar itu, saya habis maghrib ngajar, tapi alhamdulillah masih kecandak bariah awabin walaupun nggak cuma 4 rakaat. Alhamdulillah. Kenapa? Memaksakan. Mulai kita Pak, mulai kita nggak maksain Pak. Ya kita ini ibadah nggak maksain, mual ibadah Pak. Jangankan yang sholat mulu adalah wajib, wajib. Kalau nggak maksain mah, awalnya awal luar biasa. Kalau ibadah teh Pak, setan ngajak nggak mau ibadah kepada kita teh. Makanya belajar, berusaha untuk memperbaiki. Sebab makin kemari umur kita teh bukan nambahin, ngurangin jatah kita teh ngurangin. Umur kita makin nambah teh Pak, awak teh bukan nambah sehat. Kemarin gogah banget, nambah usia pantau sendiri. Kaki mulai kerasa, kepala sering puyeng, pundak sering berat, mata sering ngantuk, gula naik, darah naik. Wa gufirat, maka ampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa seperti busa di lautan, Allah ampunkan. Syariatnya cuma sholat 6 rakaat setelah ba'diyah maghrib, namanya awabin. Nah 3 tuh. Makanya belajar. Ustaz sama alhamdulillah awabin walaupun gak banyak 2 kerjain. Yang kemarin 2 aku tambahin 2 lagi ber-4. Kemarin mah kalau qobliyah 2 tambahin rajab mah biar 4. Kemarin asar teh jarang tambahin karena sholat qobliyah asar teh kerjain. Biar tambah umur kita, nambah amal kita, ngurangin dosa kita. Jangan sampai umur teh nambah, dosa nambahin, amal kurang. Tambahin umur kita, ditambah umur kita sama Allah teh, tambahin amal ibadahnya. Allah teh masih percaya kepada kita untuk memperbaiki amaliyah ibadah kita. Ada dulu saya pernah baca, ada seorang wali Allah umurnya 500 tahun, semua amalnya diterima Allah, sholatnya, puasanya, tasbih semua terima Allah. Pas meninggal diperlihatkan buku catatannya amal semua komplit, cuman ada 1 baris yang kosong. Protes, ya Allah kenapa ini kok ada catatan yang kosong 1 baris? Kata Allah, dulu ketika bernapas lupa menyebut nama Allah. Si wali itu sama Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, akan kuisi semua catatan sehingga tidak ada yang kosong bisa. Pak, cuma 1 detik lupa nyebut nama Allah, pengen kembali ke dunia, mau menyempurnakan semua amaliyahnya. Lah kita napas keluar kosong, masuk kosong, keluar 0, keluar masuk 0 ya. Kenapa wali itu doanya maju? Sebab napas tuh subhanallah, subhanallah. Ada Allah, Allah, Allah. Tapi lama ngapain nggak ada suara Allahnya, nggak apanya. Napas nafsu gitu. Makanya kalau kita masih Allah, 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 maka doanya manjur. Kenapa keluar napas masuk itu kalimat Allah yang disebut? Nah wali itu cuma 1 detik lupa nyebut nama Allah, nggak catat.
pengen ya Allah balikin ke dunia, mau seisi semuanya, nggak kosong. Kita sholatnya lalai belum tentu lima. Tuh. Makanya mulai hari ini, besok niatkan deh, niatkan ya Allah, mudah-mudahan sehat untuk niat ibadah kita. Tadi dua tuh, tiga. Yang keempatnya, di bulan Rajab itu berbanyak puasa sunnah. Ustaz kan tidak ada tuntunan sholat puasa Rajab. Kata sebagian orang, apa puasa Rajab itu bid'ah. Apa bukan bid'ah? Tidak ada hadis yang sahih. Sehingga itu dialihkan pada bulan yang haram. Sebab Rajab itu salah satu bulan yang diagungkan Allah. Kata Allah, inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah ciptakan bulan ini 12 Masehi Hijriah. Hijriah mah ada 4 yang diagungkan, salah satunya Rajab. Rajab itu bulan yang diagungkan, yang dimuliakan Allah. Makanya Rajab mah boleh kita puasa. Bahkan dalam durah itu ada kalimat begini, ala inna Rajab syahrullah asom paman shoma minhu yauman iman wa tisaban istauja alhi ridwanul akbar. Tuh. Barang siapa yang puasa sehari saja. Tuh. Ala ingatlah inna Rajab, sungguhnya Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, al asom yang tuli. Paman bang soma yang puasa minhu dari Rajab itu yauman, satu hari, iman wati saban, iman karena Allah, istaujab maka wajib alhi kepada ridwanullah, maka wajib kepada orang yang puasa satu hari di bulan Rajab itu ridwanullah, keridhaan Allah. Artinya Allah ridho kepada orang yang puasa di bulan itu walaupun cuma satu hari minimal. Satu hari ini bukan mesti tanggal 1, tidak mesti tanggal 2, tanggal di mana yang kita sempat dan bisa, tanggal di mana yang kita mampu. Sempat mah sempat, bisa mah bisa, tapi nggak mampu. Makanya nggak semua orang bisa, tapi belum tentu mampu. Bisa puasa mah, tapi nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Nafsu tidak kuat menahan nafsunya. Makanya Rajab mah berbanyak, soalnya boleh puasa satu. Kalau ada orang yang melarang puasa karena Rajab itu hadisnya pasuk, saya baca di durah begitu, udah niatin dia niat puasa di bulan yang diharamkan, yang dimuliakan Allah. Sebab dianjurkan memperbanyak amalia ibadah di bulan Rajab. Malah udah Rajab kita perbanyak sebisa kita. Syukur-syukur, biasa nggak biasa, Senin atau minimal ambil Senin Kemis, Senin puasa, Kemis puasa, Sarbo enggak, Jumat Sabtu Minggu enggak, Seninnya puasa lagi. Emang Senin Kemis puasa sunnah Rasul. Kalau Bapak buka buku tentang hikmah puasa, banyak Pak. Saya merasain, alhamdulillah udah berapa hari ini saya puasa, bahkan makan pun saya belajar mempersedikit makan. Bang, udah hampir beberapa bulan ini nggak makan nasi. Ternyata emang satu awak teh enteng Pak. Ketika kita puasa, nasi itu bahkan nggak dimakan. Ya artinya makan yang direbus-rebus dan awak teh enteng Pak. Biasa kaki sering kena asap urat, alhamdulillah sumber beberapa bulan ini kayak hilang asap urat. Biasa badan teh berat, alhamdulillah enteng-entengan. Jadi kayaknya beban badan teh berkurang. Makanya banyak ternyata hikmahnya. Bapak sing tahajud tenang pikiran teh. Makanya mumpung ada Rajab, jangan sampai Rajab itu berlalu dari kita cuma sekedar seremonial tanpa peningkat ibadah. Ini Pak 4 yang menjadi amanah kita. Saya kasih waktu 5 menit supaya saya pada acara lamaran santri saya malam ini, lamaran jam 8. Santri mengaji di saya. Tadi datang ke rumah sebelum maghrib Ustaz. Alhamdulillah malam ini saya udah ngelamar. Alhamdulillah tuh. Kapan? Jam 8. Lah saya ngaji dulu. Terus kalau Mas kok bisa di sini? Hujan begini nggak cana Pak. Ya 5 menit ya sampai jam 4 ya.
Coba. Ya. Ya. Iya. Emang kalau kita hitung banyak Pak, termasuk ya sodakoh, yang termasuk baca Quran, yang kita ambil 4 itu apa utamanya. Ya, kalau sodakoh banyak orang kadang sedekah sekarang mah banyak sedekah Jumat ya. Tuh, sedekah Jumat kapan digalakan ya. Hampir tiap masjid Pak ada sedekah Jumat. Pasti itu. Nggak di mana-mana. Sekarang sampai ke kampung-kampung ada sedekah Jumat di masjid. Habis permasalahan kadang-kadang berebut bocah Pak. Kadang-kadang nggak tertib. Ya kadang-kadang kurang tertib gitu. Apa sedekah Jumatnya? Jadi belum masuk buku udah ber jadi ya itu mah efek positif negatif mah alam ya. Yang penting zaman sekarang banyak Pak. Bahkan saya ketika khutbah di satu masjid, saya di khutbah ada sebuah mobil box datang Pak. Box datang bawa kayak donat yang mahal itu. Kalau nggak salah hampir 100 box dikasih ke masjid. Kata yang ngasih Pak ini tuh untuk masjid. Setelah Jumat beres dibagian semua, saya pun khotib dapat 1 box. Setelah pulang semua, datang orang nyari Pak. Pak tadi arah mau box kemari bawa donat. Ada Pak. Pak itu bukan sedekah Jumat, itu teh untuk acara ulang tahun. Selamat Pak. Lah jemaah mah kan tidak tahu apa-apa. Mobil sudah berangkat. Nah, saya kebagian Pak. Bingung saya. Ya. Saya telepon, Ustaz itu bukan sedekah Jumat, tapi orang ulang tahun cuma amat. Kayaknya mah deket masjid. Ya, kayaknya begitu. Ya, orang dikasih ke masjid. Ya, jemaah mah nggak ada salah juga. Rezeki. Itu saking apa namanya? Udah biasanya banyak sedekah Jumat, Pak. Di mana-mana sekarang ada. Hampir setiap karena emang tahu pahala sedekah itu tahu. Makanya sedekah mah nggak saya ambilkan ke Rojab, emang sudah biasa hari Jumat banyak Pak. Bahkan di masjid saya itu di kampung ada kemis sore itu keliling, kemis sore keliling untuk Jumat berkah. Nanti Jumat itu pagi entah dibikin kolak, entah bikin makanan, entah bikin gorengan. Yang penting Jumat itu ada makanan untuk masjid. Padahal mah nggak mesti ke masjid, mau orang lewat deh, misalnya tukang musafir, tukang nggak apa-apa sih memang. Mas sedekah mah. Cuma kadang-kadang mau ke masjid sengaja. Jadi di masjid deh pada ribut Pak, bocah teh rame. Ya padahal mah kata saya mah orang lewat noh, kasih aja lah, sama-sama aja. Tukang ojek kasih, tukang mulung kasih. Ini Pak. Boleh tambahin kamu, tambahin sedekah, kamu tambah Quran, masalah. Intinya yang 4 sampaikan inti yang sering disampaikan oleh guru saya. Itu Pak. Satu lagi. Iya. Iya Pak. Emang surat-surat itu ada apa namanya surat-surat tertentu termasuk awin tadi. Kenapa saya ambil kuliah dulu? Karena pas satu mulai kita mah sholatnya kalau banyak begitu kadang-kadang awangnya suratnya banyakan. Ya model apa namanya kita sholat witir rakaat pertama baca sabihis. Ustadz nggak apal. Tuh udah kuliah aja ya. Makanya udah saya menggam. Artinya bukan yang penting kita ngajarnya orang mau, kedua sah. Emang kalau bapak baca kulhu 6 baca kuliah, abdol. Cuma sama Allah kuliah kulhu be. Artinya memperingat kita Pak, memperingat model kita mas sholat boro-boro yang kuliah kulhu 6 pan ya. Kulhu 1 ge. Tadi, maka udah mulai kita udah
Mohon maaf, iman kita tak sekelas orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu taraweh teman bukan ala komut. Ya, lah kita, nah itu mohon maaf. Sila Bapak baca itu betul. Cuma sama tadi mempermudah aja. Ustaz 6 kali, borok 6 kali gitu betul. Tadi kan saya sering nyampaikan. Witir itu sunnah pertama yang itu sabis. Ustaz panjang banget, kadang-kadang pegel. Ini atoin aja ya, boleh nggak? Boleh, udah. Ya, jangan bawa sabis, nggak hafal, nggak jadi sholatnya. Waduha, kan sunnah wasyamsi, Ustaz nggak hafal juga. Al-Masroq ya, boleh, boleh. Tuh, artinya jangan sampai surat yang tidak apa kita baca menjadi penghalang. Tuh, kita tidak mengerjakan sholat, gitu. Ya. Jangan sampai surat nggak apal wasamsi, jadi nggak sholat duha, nggak apal sabis, nggak sholat witir, nggak apa kulhu kebanyakan, awang banyakan banget. Jangan sampai surat yang kita baca menjadi penghalang untuk ibadah sholat sunat kita. Coba. Itu barangkali Bapak yang dapat sampaikan. Pak Ketua, mohon izin ya. Pak, saya jam 8 menerima apa ya, habis gimana ada habis apa udah janji juga. Saya maaf kalau saya di kampung tetangga kecewa dia omongan kemana-mana Pak. Saya pernah saya pernah ketika Idul Fitri zaman corona jadwal di kampung Ustaz Halim Alamrum nyuruh saya khutbah di samping Tokma Tambun. Saya ambil saya pikir mau lebaran mah orang tua, pengen ngasih orang tua, jajak anak, saya pikir begitu ya. Saya pikir kan jemaah ilok sama saya yang tiap hari di situ, mau ada marah, ternyata saya ngasih badal. Efeknya Pak, setahun, rame omongan saya, Ustadz milih yang gede, lihat ini, kepengen saya atau berpikir sedikit, Ustadz di kampung teh, corona ngajar Jumatan Jumat di situ ulu ketek kali ada si beras enggak minta enggak kalau berpikir dewasa iya gitu kan saya begitu, makanya daripada saya omongan banyak keluar orang sini mah ngomongan nggak dengar saya biasanya orang sana Pak kelewat masalah makanya mohon izin sebelum bisa saya doa Pak ya mudah-mudahan yang penting sehat berkah panjang umur amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau masih ada waktu, kita